Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas Filsafat Ilmu. Melanjutkan pembahasan sesi sebelumnya, kali ini kita akan kembali mempelajari dan mendiskusikan sistematika filsafat yang ketiga, yaitu aksiologi. Nah, jika pekan lalu kita telah mendiskusikan etika, maka kali ini kita akan mendiskusikan cabang aksiologi berikutnya, yaitu estetika. Mari kita sedikit mengulang tentang aksiologi ya. Nah, aksiologi itu secara etimologinya berasal dari bahasa Yunani yaitu aksia yang berarti nilai. Sedangkan secara terminologi, aksiologi dapat kita definisikan sebagai sebuah studi tentang nilai dan penilaian atau valuasi. Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya ya, ada dua macam nilai yang mendapat perhatian khusus dalam kajian aksiologi, yaitu nilai kebaikan atau baik buruk yang dipelajari di dalam etika. Adapun nilai keindahan atau beauty itu akan kita pelajari dalam estetika. Nah, pada sesi kali ini, mari kita konsentrasikan diskusi pada yang kedua, yaitu estetika. Definisi atau pengertian yang sudah lumrah kita gunakan saat ini menyebutkan bahwa estetika merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang prinsip-prinsip keindahan. Keindahan yang dimaksud biasanya kita dapati pada berbagai fenomena alam maupun pada objek-objek yang dikategorikan sebagai karya seni. Oleh karena itu, masalah-masalah atau tema-tema yang biasa didiskusikan atau diperdebatkan dalam estetika umumnya juga berkisaran pada persoalan keindahan. Seperti, apa itu indah? Lalu juga, apakah yang indah itu objektif atau subjektif? Jika objektif, itu berarti keindahan sungguh-sungguh ada di luar sana, di dunia yang nyata. Namun, jika subjektif, itu berarti keindahan tak lebih dari persepsi manusia belaka. Persoalan-persoalan semacam inilah yang kemudian menyita sebagian besar percakapan dalam estetika. Namun demikian, jika kita kembalikan pemahaman kita ke akarnya, akan dapat kita lihat bahwa estetika pada dasarnya bukan melulu tentang keindahan. Oke, sekarang mari kita mulai dengan mencermati estetika berdasarkan etimologi atau asal katanya. Estetika dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, estetik, yang estetik sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aesthetikos, yang berarti perceive atau mempersepsi. Dalam hal ini, persepsi yang dimaksud adalah persepsi indrawi, yakni persepsi yang kita alami karena apa yang kita lihat, kita dengar, kita raba, kita kecap, atau kita cium. Persepsi apapun itu, selama dia muncul karena stimulus atau rangsangan yang diterima oleh panca indera kita, maka dia termasuk ke dalam lingkup aesthetikos. Sesuai dengan asal katanya, aesthetikos, estetika sejatinya juga mengkaji keseluruhan pengalaman kita akan persepsi indrawi ini. Jadi bukan hanya persepsi yang menyenangkan yang kita sukai atau yang indah, tetapi juga persepsi yang tidak menyenangkan, yang memuakkan, menjijikkan, bahkan mengerikan. Dengan demikian, kajian estetika tidak terbatas pada beauty atau yang indah semata, melainkan pada semua rasa dari persepsi indrawi kita. Sebagai contoh kasus, mari kita perhatikan karya-karya seni yang bergenre horor, entah itu buku, musik, lukisan, film, atau karya seni lainnya. Tentu saja unsur-unsur keindahan tetap ada pada karya-karya ini, pada komposisi pilihan warna misalnya, atau pada beberapa contoh poster film yang baik, kita bisa melihat konseptualisasi yang tidak main-main. Dari komposisi dan tata letaknya, pilihan warnanya, tipografi, ilustrasi, dan seterusnya. Semuanya itu memanfaatkan apa yang kita pahami tentang keindahan. Nah, akan tetapi, kesan dan pesan utama yang hendak disampaikan kepada kita, pemirsanya atau audiensnya, bukanlah keindahan itu sendiri. Semua unsur keindahan tadi justru digunakan untuk membangun persepsi akan sesuatu yang menyeramkan atau menakutkan. Estetika yang demikian ada bukan untuk menghadirkan keindahan, melainkan sebaliknya. Jadi, kajian dalam estetika pada akhirnya mungkin saja didominasi oleh kajian tentang yang indah. Namun sejatinya, estetika bergelut dengan semua
segala macam persepsi indrawi. Ia mengerucut pada keindahan, karena kita cenderung menempatkan segala persepsi indrawi kita ke dalam sebuah spektrum berjenjang, ke dalam sebuah hierarki dari yang paling tidak kita sukai atau yang paling buruk, hingga yang paling kita sukai atau yang paling indah. Karena bermain di sepanjang spektrum itulah estetika kita masukkan ke dalam kajian tentang nilai atau aksiologi. Baik, sekian materi kita tentang estetika. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.